Kembali lagi di Rabu Live. Yang mau kepo saksikan gosip-gosip hari ini, selamat menonton. Waktu itu saya pernah ngomong, saya bilang, udah kejauhan lu bawa masalah ini, gitu. Udah cukup. Poinnya begini ya, dari kasus ini bergulir kemana-mana. Ya kan, sekarang ini banyak orang mengambil mengambil panggung di sini gitu. Ya dari kes-kes yang kecil ini menjadi beranak ini kasusnya. Ya kan ini persoalan nih. Pak, saya mau menekankan sedikit juga, ada tambahan. Kami juga sudah mencatat pihak-pihak yang turut menunggangi atau turut mencemarkan nama baik klien kami dalam perkara ini. Kami ingatkan, kami berikan ultimatum untuk tidak melanjutkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar itu. Kalau kami dengar atau kami lihat masih melakukan asumsi atau tuduhan terhadap atau mencemarkan nama baik klien kami akan tempuh upaya hukum secara pidana. Sabar Pak, sabar. Bukan. Maaf. Beginilah. Bang, soal polling itu Agus gimana Bang? Oh ya, masalah Nah itu lain lagi ya, udah ya. Masalah hukum udah Dari tadi ya. Saya nggak ngomong deh, udah. Bang, Saya sih mau ngomong loh. Silakan Pak. pesan-pesan buat Farhad Bang. Ya, jawab dulu Bang. Siap. Jawab dulu Bang Denso. Silakan. Iya. Oke, Bang Denso. Mengenai polling Jadi polling itu kemarin saya diinfokan itu adalah polling yang dibuat dan diberikan kuasa kepada kuasa hukum donatur, karena masalah mediasi terakhir itu udah istilahnya ya kekunci lah, nggak ada penyelesaian yang jelas, maka terjadilah hal itu di mana polling itu nanti akan menjadi ujung daripada permasalahan donasinya Agus. Nanti untuk lebih lengkapnya boleh ditanya kepada kuasa hukum donatur mau dibawa kemana hasil polling itu, karena polling itu polling istilahnya resmi ya, legal. Jadi di situ ada diawasin Menkominfo juga, kemudian ada tanda tangan surat kuasa, surat kuasa elektronik ya jatuhnya ya, yang kemudian nanti akan diverifikasi, dan itu nanti silakan tanya kepada kuasa hukum donatur mau dibawa kemana hasil polling itu, karena uangnya akan ke sana. Artinya udah kesepakatan semua pihak Bang. Iya, Hasilnya nanti. termasuk saya sudah dikonfirmasi oleh pihak Novi dan saya juga menyetujui kalau memang akhirnya terjadi deadlock seperti mediasi yang kemarin. Tekan di polling itu salah satu Apa? Kalau nggak salah 7 hari dari hari pertama kemarin. Jadi untuk semua yang nonton, para donatur yang berdonasi lewat podcast saya Curhat Bang, kalian bisa cari link itu ada di video terakhir dari mediasi antara Novi dan Agus. Diklik description, ada ini suaraku ya kalau saya nggak salah. Kalian klik aja, kalian masukkan data-data kalian, bukti transfer kalian di situ, supaya kalian tahu uang donasi yang kalian sudah berikan nanti larinya kemana dan kalian mau seperti apa. Tapi salah satu polling itu ada dibalikan ke donatur, itu gimana teknisnya ntar Bang? Itu nanti diatur sama kuasa hukum donatur yang nanti akan ngurus itu, entah kemana ya, kalian tanya aja langsung kepada dia. lebih banyak akan didonasikan ke orang lain atau Tergantung itu pilihan itu, ada 3 pilihannya. kalau ya Bang Denso? Diberikan kepada Agus, diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan, dikembalikan kepada donatur kan, ada 3 pilihan. Sejauh ini udah yang paling tinggi yang mana? Iya, Bang Denso. Seperlihatan saya kemarin itu paling tinggi diberikan kepada orang lain. Yang membutuhkan. Paling kecil itu yang diberikan kepada Agus. Oke? Agus sudah sepakat, udah tahu juga Agus. Pihak Agus sendiri sebut. Saya nggak tahu dia udah tahu atau enggak, karena kalian ingat nggak kemarin ucapan gue terakhir? Itu terakhir yang saya bisa bilang. Karena saya tahu habis ini arahnya dia akan merugi. Bang Denso, apakah polling ini jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah ini? Nggak mau buat pertemuan lagi? Kalau saya mah yang terbaik aja untuk dua belah pihak. Karena kasus ini kan kasus sepele yang akhirnya kemana-mana. Saya kasihan sama Agus, saya kasihan sama Novi. Karena mereka ini kan ya gimana ya, gue nggak bisa ngomong juga. Karena mereka sama-sama kejepit nggak sih Bang? Iya, kejepit dua-duanya. Sebenarnya kan kemarin kalau yang pertemuan sebelumnya kan belum ada dari pengacaranya gitu. Mau pengen nggak kayak pertemuan lagi untuk ketemu? Saya udah males komentar itu, capek. Bang Denso nggak sih, ini kan gara-gara podcast Bang Denso donasinya benar-benar jadi meledak gitu ya? Iya. Artinya Iya, harusnya donasi 1, sekian miliar itu jadi berkat. Sekarang jadi uang panas.
itu uang udah digugat kiri gugat kanan, itu terima juga kayaknya udah nggak berkah. Iya. Bang Denny sendiri sebagai yang membuka donasi tersebut menyesal atau gimana mungkin? Kalau nyesel bantu orang enggak, cuma saya menyayangkan aja akhirnya donasi ini jadi serumit dan polemik seperti ini. Capek sih melihatnya karena kemana-mana bro, gue juga capek ngelihatnya. Maksudnya ini kan udah donasi, udah tinggal berobat sono, jadi kesini lah, kesini lah, ke Polda lah, balik lagi ke situ, ke Deddy Corbuzier. Jadi menyita waktu lu banget nggak sih bang, harus selalu nggak ada Menyita waktu Deddy Corbuzier loh, capek loh dia ngurusin. pribadi masalahnya lu pribadi. Apa? Dari kode kepikiran ini donasi kapola-pola segala macam. Sama ya, saya sama Deddy kemarin ngobrol pusing juga kita berdua. Sebenarnya arahnya kemana sih? Iya gitu. Jadi sekarang ditambah lu lapor gitu loh bang, jadi kemana-mana terus segala macam. Ya kalau itu kan urusan pribadi saya seperti saya bilang, nggak usah sangkutin donasi. Ini kan urusan kita pribadi gitu. Mau di ring boleh, mau di mana boleh. Cuma kan dia bawa ke hukum, ya udah. Saya anggap kemarin tuh udah selesai loh. Tapi kalau dia mau perpanjang extra time ke sini, ya sudah lah, apa juga gitu. Jadi ikut aja gitu. Bos mau kemana kita ikut. Ya. Bang, tanggapan istri bagaimana sih Bang melihat polemik abang ini? Iya, dia agak lumayan khawatir lah, karena biar gimana ganggu lah. Itu kan kenapa saya juga akhirnya mengizinkan tim lawyer saya untuk membuat laporan, karena bentuk ancaman yang saya dapat ini kan mempengaruhi istri saya juga. Nama kita udah menikah, apalagi baru punya anak, gitu loh. Dan saya menganggap itu harus saya selesaikan dengan jantan aja, makanya saya ke tempatnya beliau untuk menyelesaikan. Dan saya pikir udah selesai, tapi beliau ya dengan bahasanya dia, ya kan, yang begini memang susah kalau orang pintar. Kita agak susah tangkap sih sebenarnya arahnya kemana gitu kan. Jadi saya dengar oh ya sudahlah. Akhirnya dia laporkan kan. Bang, pesan buat Bang Farhad mungkin terkait dengan ini apa? Kecil lah masalah gini buat dia mah. Masalah hukum begini kan nggak dianggap pasti sama dia. Pasti dia bilang saya akan menyelesaikan, saya akan menghadapi itu. Pas begitu aja. Nah, seberapa optimis abang bisa memenjarakan si Bang? Saya tidak ada tujuan memenjarakan siapa-siapa. Saya hanya mengantisipasi langkah hukum yang beliau ambil untuk saya sebagai warga negara juga kan. Gitu. Terus antisipasi yang untuk Apa? Kemarin dia ngomong katanya kode itu masih sombong, masih tulus, kita minta maaf ke sombong. Saya nggak ada tujuan minta maaf ke dia. Saya tujuan kemarin ngomong ke timnya dia, supaya timnya dia nyampein ke beliau untuk membereskan masalah Agus dan Novi, cari mediasi terbaik, karena kasihan Agusnya nanti. Kalau saya nanti kita urusan. Bang, terus untuk laporan Eva terhadap abang gimana bang strategi kami mengatasi? Nggak ada strategi lah. Udah begitu aja, ngapain? Kayak bertanding basket aja lu pakai strategi. Bang, agenda selanjutnya kapan Bang? Ini pemeriksaan apa? Ya, ini pokoknya kita udah periksa pertama, nanti menyusul keterangan dari pihak beliau dan segala macam. Udahlah, nggak usah dibahas, ini masalah hukum gua buat dia kecil. Bang, Kenapa bilang kecil kok? Sebelumnya Kan dia selalu mengecilkan semuanya. Iya, nggak dianggap. Iya. Bang, tanggapan soal itu kemarin abang main basket sama istri. Sama istri pemain timnas Bang. Oh, nantilah ya. gimana bang tanggapannya? Saya mau podcast dulu nih. Ya. Makasih ya. Makasih udah nunggu ya. Bang Denny, tadi pengacaranya siapa namanya? Apa lagi?